Pernah kepikiran nggak gimana caranya matematika bisa ngejelasin dunia kita yang terus bergerak dan berubah? Nah, ternyata ada satu ide fundamental yang jadi kuncinya, yang jadi jembatan dari dunia statis ke dunia dinamis. Ide itu namanya limit. Ini adalah jantungnya kalkulus, dan cara kita buat ngertiin semua perubahan di sekitar kita. Coba deh kita lihat bedanya. Di sebelah kiri, ini matematika prakalkulus. Semuanya rapi, lurus, gampang ditebak. Kita bisa hitung kemiringan garis lurus atau kecepatan rata-rata mobil dari kota A ke B. Gampang kan? Tapi, dunia nyata kan gak selurus itu. Gimana cara kita ngitung kemiringan di satu titik di puncak gunung yang melengkung? Atau seberapa cepat mobil kita melaju, tepat di detik kita ngelirik speedometer? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, itu udah masuk ke dunianya kalkulus yang dinamis di sebelah kanan. Jadi, ini semua tentang pergerakan. Tentang transisi dari yang diam ke yang bergerak. Kalkulus pada dasarnya yaitu matematika tentang perubahan. Dia ngasih kita kacamata baru buat ngelihat benda yang makin cepat atau lereng yang makin curam. Buat bisa lompat dari dunia statis ke dunia dinamis ini, alat-alat matematika kita yang lama udah nggak cukup lagi. Kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menangkap sebuah momen, sebuah perubahan yang terjadi dalam sekejap mata. Dan alat baru itu adalah limit. Biar gampang, coba bayangin aja, limit itu kayak sebuah mesin atau jembatan deh. Sebuah jembatan ajaib yang nyambungin konsep-konsep sederhana dari prakalkulus ke dunia kalkulus yang jauh lebih canggih. Cara kerjanya sebenarnya simple tapi cerdas banget. Gini, kita ambil konsep prakalkulus yang udah kita kenal. Contohnya kecepatan rata-rata. Terus kita masukin konsep itu ke dalam mesin limit ini. Dan yang keluar adalah versi kalkulusnya yang super canggih. Kecepatan sesaat. Jadi mesin ini mengubah sesuatu yang sifatnya kira-kira jadi super presisi. Oke, jadi limit itu apa sih sebenarnya? Definisi informalnya gini. Kalau nilai sebuah fungsi, f dari x, bisa kita bikin kali sedekat apapun yang kita mau ke sebuah angka L, hanya dengan cara membuat x cukup dekat ke C, maka L itulah limitnya. Kata kuncinya di sini adalah mendekati. Kita nggak pernah benar-benar menyentuh si C, kita cuma ngintip apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba lihat grafik fungsi fx. Perhatiin deh, ada lubang di grafiknya pas x-nya sama dengan 0. Artinya, fungsi itu sebenarnya nggak ada nilainya di titik itu. Tapi, limitnya tetap ada. Kenapa? Karena waktu kita jalan mendekati 0 dari kiri atau dari kanan, nilai fungsinya makin dekat ke angka 3. Limit itu nggak peduli apa yang terjadi tepat di titik itu. Dia cuma peduli sama tren di sekitarnya. Ini ide kuncinya. Tenang aja, meskipun konsep ini kedengarannya canggih, dia punya aturan main yang jelas kok. Limit itu sebenarnya logis dan bisa kita prediksi. Yuk kita lihat sifat-sifat dasarnya. Gampangnya gini, limit itu akur banget sama operasi matematika dasar. Mau kamu jumlahin, kurangin, kaliin, atau bagiin, limitnya tinggal dihitung masing-masing aja. Aturan-aturan ini yang bikin proses ngitung limit jadi jauh lebih gampang dan nggak bikin pusing. Oke, cukup teorinya. Sekarang, waktunya kita lihat mesin limit ini beraksi. Kita bakal pakai buat mecahin masalah fisika di dunia nyata. Coba bayangin skenario ini ya. Ada seorang pelukis lagi kerja di atas jembatan yang tinggi banget, sekitar 500 kaki. Terus, nggak sengaja dia nyenggol kaleng catnya, dan kaleng itu jatuh bebas. Kita semua tahu kan, karena gravitasi, benda itu bakal jatuh makin lama makin kencang. Nah, ini dia pertanyaannya. Seberapa cepat kaleng cat itu meluncur, tepat pas stopwatch nunjukin angka 2 detik. Ingat ya, bukan kecepatan rata-rata antara detik 1 dan 3, tapi kecepatan sesaat di satu momen itu aja. Nah loh, ini jenis pertanyaan yang nggak bisa dijawab pakai matematika prakalkulus. Buat ngejawabnya, kita keluarin senjata kita. Ini dia rumusnya. Rumus kecepatan sesaat itu pada dasarnya ya sebuah limit. Kita ngelihat perbandingan antara perubahan posisi dengan perubahan waktu, pas rentang waktunya kita bikin jadi kecil banget sampai hampir 0. Dan setelah semua angka kita masukin ke mesin limit tadi, kita dapat jawabannya. Tepat di detik kedua, kaleng cat itu jatuh dengan kecepatan 64 kaki per detik. Sebuah angka yang pasti, presisi untuk momen yang sangat spesifik. Ini dia lompatan besarnya. Kita pindah dari sekedar perkiraan umum, yaitu kecepatan rata-rata, ke sebuah nilai yang pasti dan terjadi sesaat. Perubahan cara pandang ini adalah terobosan besar, dan semuanya cuma dimungkinkan oleh satu ide, kekuatan dari limit. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih luas. Soalnya, limit ini bukan cuma trik buat ngerjain soal fisika aja. Ini dia inti dari semuanya.
Konsep limit inilah yang jadi fondasi yang bikin matematika akhirnya bisa ngobrol sama dunia nyata, dunia yang nggak pernah diam, dunia yang selalu dalam kondisi berubah dan bergerak. Dan ide ini berlaku di semua skala loh. Mulai dari masalah sederhana kayak kaleng cat jatuh, sampai ke para fisikawan di Large Hadron Collider yang pakai konsep limit yang sama persis buat ngerti apa yang terjadi sama massa partikel waktu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Konsepnya sama, tapi aplikasinya wow, beda banget. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang seru. Kalau satu ide matematika ini aja bisa membuka pemahaman kita soal gerak, coba bayangin, fenomena perubahan apa lagi yang bisa kita ungkap? Mungkin laju reaksi kimia, pertumbuhan populasi, atau bahkan fluktuasi pasar saham. Dengan limit, kita punya bahasa untuk menjelaskannya. Kemungkinannya jadi hampir tak terbatas.